Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kuduskanlah kami dengan roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan. Cerita yang epistel sebagai pendahuluan khotbah kita pada minggu ini yang tertulis pada Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hamba baik di rumah, sakit ibuku, dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima di dalam rumahku. Katakan saja sepatah-patah, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah baik kepada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan tercapai dalam kegelapan gelap. Di sanalah akan terdapat terang dan terkati. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.
Maka pada saat itu ia itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Bapa, kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharap belas kasihan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah ditebus Engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis pada kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji-pujian merdoan hamulete umat Tuhan, jumuro di pasah rohanami tuhu. Di pakalinan rohanami do Tuhan diasi dengan di pasah. Mulai natuari saat di manugoton di ramotio rohami san utanami sian medan saat kami Tuhan tertimpa rekreasi imam utasidik debu ima di program ni Rama sian horiam GKPI ima khusus berdarat ima nabut pahami ibadah padang nang sekaligus anu ngalekuhan sidung ibadah padang dan tutur nami ma'anon periodisasi Rama alani Tuhan tumacelas rohanami di hari bila bunyi bintang gemerlap dan bunyi bulu riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku. Biarlah Tuhan, pagi ini Engkau ada di tengah-tengah kami, menguasai hati, pikiran, dan jiwa kami. Bapa Surgawi, sebentar kami akan bersekutu dengan Engkau melalui firman kebenaran-Mu. Izinkan kami boleh memahaminya dan melakukannya. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman kebenaran-Mu, teguhkan. Raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, pagi ini kita boleh menikmati kebersamaan kita sesuai schedule kita. Tadi malam kita sudah lalui sukacita kita. Hari ini schedule kita akan melakukan
pemilihan pengurus Kurama. Pagi ini juga Tuhan menyapa kita melalui firman kebenarannya. Kisah tentang Yusuf. Yusuf ini anak Yakub dari istrinya Rahel. Ini Yusuf memang lebih dikasihi bapaknya, karena Yakub memang sangat mencintai Rahel. Yusuf bukan salahnya dia lahir tampan, dia lebih ganteng dari saudara-saudaranya. Bukan salahnya juga bapaknya lebih sayang sama dia. Dia diketahui bapaknya perangai Yusuf. Kalau kita orang tua, kita punya anak, pastilah kita tahu karakter anak-anak kita. Meningkat jumlahnya. Dan kita melakukan kegiatan, kita motornya di gereja. Puji Tuhan. Semua boleh berlangsung kegiatan kita Kurama yang dipimpin oleh Amung Silalahi. Semuanya bisa menjadi berkat bagi gereja, jemaatnya, bagi Tuhan juga. Saya lebih tertarik untuk pemulihan, nggak apa-apa kita geser dikit ke Ayub. Ini mirip sama Ayub. Dia sudah dicelakai saudaranya. Ayub dicelakai oleh temannya. Kenapa saya bilang temannya? Dia mendapatkan pengetahuan yang salah dari teman-temannya tentang Allah. Kita bisa baca di Ayub 42. Ayub 42 ayat 7 ayat 1 itu ada 7 sampai 17. Keadaan Ayub dipulihkan. Ayub juga sangat sengsara. Dia mendapat penyakit kulit. Penyakit kulit yang sangat jorok, bau, bernanah. Siapapun gak mau dekat sama dia. Mulai malah panangga ita taruh kodok punang nadaring dari yoda alama gigi lohita memerek panangga nadaring dari nope dan naksuman, apalagi manusia. Ayub sudah sampai ke titik nadir juga, habis semua, anak istrinya habis semua, bahkan dia kena kanker kulit yang sangat parah. Lalu dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepada-Mu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepada-Mu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ingor anak Tuhan, anak orang nasiroh, tuna masai, tuna dagoni, gabe pada kuliki. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Wah.